Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrillah, amma ba'd. Senang sekali ketemu Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, Allahumma amin. Baiklah, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah bagaimana menjadi trainer yang efektif, bagaimana menjadi dai yang spektakuler, bagaimana menjadi motivator handal. Ini semua sudah kita kaji semua. Dan kan bagaimana kita mengajar yang hebat. Ini semua harus berbasis komunikasi. Ada dua macam komunikasi yang kemarin sudah pernah saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah komunikasi verbal, yang kedua komunikasi non-verbal. Verbal communication dan non-verbal communication. Ini pernah kita singgung secara garis besarnya begitu. Oke, hari ini kita akan membahas komunikasi verbal dan non-verbal sebagai basis public speaking yang kita aplikasikan dalam bentuk sebagai preacher atau dai, bil hitobah, kemudian juga sebagai basis dari kegiatan untuk memotivasi atau menjadi motivator, atau kegiatan sebagai trainer saat Anda memberi pelatihan, atau inspirator saat Anda menginspirasi audiens Anda. Ini yang kita kaji hari ini. Pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi, ini kan kita bicara public speaking yang menggunakan lisan kita. Sehingga clarity-nya, kejelasan suara kita, kejelasan melafadzkan huruf per huruf ini mutlak. A, B, C, D, E, B, C, D, X, Y, Z, X, Y, Z, alif, ba, ta, harus jelas. A itu harus mangap, harus buka mulut. A, I, harus meringis. I, U, mencucu. U. O harus bulat tapi kalau agak monyong dan agak gede lubangnya. O beda dengan U. O beda, lebih gede. R ini harus tarik R ke sini. Bibirnya kita tarik R. Itu clarity kita. Harus clear, harus jelas betul apa yang kita ucapkan itulah. Artikulasi kita harus jelas. Artikulasi kita, pelafatan huruf per huruf ini bagian dari clarity. Yang kedua, diksi, pilihan kata. Kata-kata yang kita pilih itu juga harus enak dan harus pas, minimal mudah dipahami. Maka harus jelas di situ. Di mana kita meletakkan titik koma harus jelas. Pilihan bukan itu. Pilihan katanya harus jelas, itu diksi. Pilihan katanya harus jelas. Pilihan kata misalnya di dalam kamus WJS Purwodarminto, membuat artinya sama dengan membikin. Menurut Kubi, Kamus Umum Bahasa Indonesia, membuat sama dengan memproduksi. Tapi saya tidak bisa ngomong begini. Saudara, saya akan mewariskan semua ilmu public speaking saya kepada saudara. Tapi apa boleh bikin? Kok apa boleh bikin? Nggak bisa. Harus apa boleh buat. Meskipun membuat artinya sama dengan membikin. Saudara, hari ini saya akan tumpahkan semua ilmu saya kepada Anda. Tapi apa boleh produksi? Saudara, waktunya terbatas sekali. Nggak bisa apa boleh produksi. Tetap harus apa boleh buat. Ini pilihan kata kita harus tepat. Sesuai dengan tuntutan kalimat yang kita inginkan, makna yang kita harapkan, dan pemahaman yang kita harapkan dari mereka itu. Nah, itu tadi adalah diksi. Intonasi. Bagaimana pembicaraan kita itu juga harus tepat nada. Kalau Anda nyanyi tanpa nada itu bagus, namanya itu lagu rap. Lo berju, lagak lo tuh, sok tahu. Ini kan datar itu ya. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, liar brutal nakal, tak seorang pun dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan tak jadi masalah dan tak jadi bantai. Nah, ini kan datar. Kalau nyanyi nggak apa-apa. Kera sakti, ya itu baru ada nada dan nadanya itu ya. Kalau ngomong harus dengan nada. Nggak bisa saya ngomong, saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang penting pada saudara, maka dengarkan, jangan ada seorang tidak. Nggak bisa kita begitu. Harus dengan nada. Maka disitulah kira-kira intonasi kita juga harus tepat di situ. Aksentuasi, tepat penekanan. Di mana yang kita tekankan, di mana hal penting kita tekankan. Nah, ini semua harus jelas Dan ini membuat indah suara kita, membuat nada Anda dalam berkomunikasi itu enak untuk dengar audiens Anda.
Oke. Misalnya apa lagi ya? Oke. Kalau Bung Karno kan seorang orator yang handal. Orator Indonesia terhebat itu kan Bung Karno. Apa contohnya? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terlalu lama kita dijajah, terlalu lama harkat martabat kita diinjak-injak kaum penjajah. Maka kita harus bersatu saudara, untuk merdeka. Loh, ini kan enak sekali, naik sekali. Atau juga bisa dalam kata sambutan Bung Karno, pidato Bung Karno yang lain. Siapa pernah berkata Mao Zedong tidak pernah bersalah? Siapa pernah berkata Lincoln tidak pernah bersalah? Siapa pernah berkata bahwa Soekarno tidak pernah bersalah? Semua pernah bersalah. Oleh karena saya mohon maaf. Enak banget. Jadi itulah aksentuasinya Bung Karno. Kita, saya dan Anda bisa meniru aksentuasi yang enak didengar untuk seperti itu. Ini semua adalah komunikasi verbal, saudara. Kalau kita komunikasi verbal kita tidak jelas, maknanya sering confuse, pilihan katanya nggak tepat, tanpa aksentuasi, tanpa intonasi, ya bagaimana orang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan di depan forum itu? Tidak mungkin mereka mendengar. Maka agar presentasi Anda sebagai seorang dosen, atau sebagai guru, atau sebagai dai, atau sebagai apalagi sebagai trainer, sebagai motivator, bagaimana agar itu bisa oke, gitulah kira-kira dalam pandangan audiens Anda harus mengetahui hal-hal yang seperti ini. Kalau Anda sudah bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, saya kok optimis. Ceramah Anda akan didengar, ceramah Anda akan diikuti oleh audiens Anda. Bahkan mereka bisa ketagihan. Maka yang namanya tadi yang kemarin pernah kita kaji, qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan masyura, qaulan baligha, itu akan sampai semuanya. Qaulan layyina, bagaimana tutur kata bisa lembut. Nah, kita lembutkan. Intonasi kita lembutkan. Kemudian ya jangan terkesan cadas gitulah, kira-kira cadas, keras dan tajam lagi menyinggung perasaan orang. Kita hindari itu. Pilihan katanya, pilihlah diksi-diksi yang enak untuk didengar. Pilihlah pilihan kata yang enak untuk diikuti. Nah, ini semua adalah komunikasi verbal, saudara. Tanpa komunikasi verbal yang manis, yang cakep, yang enak, yang nyaman didengar, audiens kita akan bersikap resisten, menolak mendengarkan, apalagi menolak mengamalkan isinya, akan menolak mengenal. Nah, ini harus kita hindari. Jangan sampai resisten. Jangan sampai mereka itu menolak gara-gara kekurangan kita, padahal kita bisa persiapkan. Kalau Anda sudah menyiapkan dengan baik, dan Anda juga akan bisa, Anda akan semakin semakin bisa juga sudah terbiasa begitu. Nah, itu akan semakin oke Anda. Biasakanlah hal-hal yang baik itu. Ini tadi komunikasi verbal. Sekarang yang kedua adalah non-verbal communication. Komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ini menyangkut apa? Ini meliputi apa? Ya, gerak tangan, gesture. Ini persoalan penting, saudara. Tangan Anda, ini persoalan penting, saudara. Ini persoalan penting, saudara. Sama kan? Tapi sekali lagi, gesture kita berbeda. Ada 3 hal, ada 2 hal, ada 3 hal, atau ada 2 hal. Anda pakai ini dan tanpa ada 3 hal lain, ada 2 hal. Tadi saya katakan coba, ada 2 hal yang akan kita bahas pagi ini, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Ini namanya gesture. Saudara, kita harus berjuang, berjihad. Nah, tangan kita begini. Lalu intonasinya kita juga kita tingkatkan. Berjuang, berjihad. Wah, ini tangannya begini. Ya, kita harus berjuang, berjihad. Kenapa nggak semangat atau ini? Bagaimana itu menambah semangat kita? Nah, kalau kita semangat dalam berbicara, audiens pun juga akan semangat mendengarkan kita. Kalau kita tidak semangat saat berbicara, mereka juga tidak akan punya semangat mendengarkan kita. Maka tadi itulah gesture. Yang kedua, faces expression. Bagaimana ekspresi wajah kita juga mengena. Kalau Anda sedang
menyampaikan informasi yang menggembirakan, bagaimana Anda setting wajah Anda nampak ceria. Jangan sampai Anda menyampaikan berita yang bikin happy, seharusnya bahagia, membahagiakan mereka, dan kita juga bahagia. Tapi wajah Anda sementara senyum aja tidak. Jangankan senyum, mukanya manyun, lancip lambene itu nggak bagus sama sekali itu ya kalau kita begitu. Maka bagaimana kita bisa begitu? Dengan kita membiasakan menggunakan ekspresi wajah, faces expression. Wow, saya yakin bicara Anda nanti akan lebih memikat audiens Anda. Anda punya daya pesona yang lebih. Itu kalau Anda punya gesture dan faces expression. Maaf, terkait dengan facial expression ini ada saya harus sampaikan pada saudara, ada 3 kategori wajah manusia. Nggak tahu Anda termasuk yang mana ya? Nanti kita lihat nanti. Yang pertama open face. Open face itu wajah seseorang yang belum tersenyum sudah kelihatan kayak tersenyum. Itu pertama. Belum tersenyum sudah kelihatan kayak tersenyum. Itu namanya open face. Enak sekali untuk dilihat. Yang paling hebat, paling bagus. Yang kedua, natural face, wajah yang natural. Kalau tersenyum terlihat tersenyum, kalau menghentikan senyuman nampak dia telah menghentikan senyumannya. Nah, itu natural. Yang ketiga, closed face. Closed face. Jadi orang ini adalah wajah seseorang yang sudah berusaha keras sekali untuk tersenyum, tapi masih terlihat sangar, nggak nampak senyumnya sedikit pun. Itu closed face. Ini termasuk kategori wajah yang naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Anda, saya doakan tidak ada yang memiliki wajah yang tipe 3. Ya maksimal ya 2 lah. 2 itu udah bagus, tipe 2 tadi. Natural face. Senyum nampak, nggak senyum juga nampak gitu loh. Kalau yang lebih afdol sekali adalah yang open face. Belum tersenyum sudah nampak kayak tersenyum itu. Sehingga dari sinilah kita akan tahu kira-kira kalau kita itu di mana, dan kita harus bisa. Kalau wajah Anda termasuk kategori yang open face, syukurilah dan terlalu latihlah dan pertahankan itu. Kalau Anda termasuk yang wajah yang natural face, yuk kita berusaha agar kita mendekat-dekati kayak jadi open face. Kan yang terbagus adalah open face. KW1-nya itu ini gitu lah kira. Sementara mudah-mudahan kita tidak ada. Kalaupun toh ada, saya berdoa tidak ada. Tapi kalaupun toh ada yang close face, yuk kita latihan jadi open face. Agar kita minimal natural face lah gitu. Berusaha dikit-dikit lah. Kalau dari close face ke open face kayaknya kok sulit. Paling tidak Anda hijrah ke sini. Itu yang paling sudah termasuk kategori nyaman. Pak, saya udah berusaha tersenyum tapi nggak bisa, gimana Pak? Gampang. Rumus tersenyum itu adalah 2-1. Maksudnya Pak, tarik ujung bibir kiri ke kiri 2 cm, ujung bibir kanan ke kanan 2 cm, dan jangan terbalik. Minimal ini 21 detik itulah kira-kira senyum. Nah, tarik ini. Pak, saya udah berusaha hilang-hilang lagi, gimana Pak? Cari karet gelang. Anda mau nanti akan lari otomatis gitulah. Ya nggak mungkin lah, kalau Anda berusaha saya yakin pasti Anda bisa. Gitu ya. Itu namanya bagaimana Anda berusaha untuk tersenyum. Berusaha untuk tersenyum. Nah, kalau sudah begitu, itu akan membuat Anda semakin percaya diri. Maka yang perlu dilatih bagaimana Anda bisa tampil percaya diri. Untuk membangkitkan percaya diri itu adalah Anda bisa dengan sebelum itu, orang kalau tidak percaya diri biasanya dihinggapi rasa nervous. Maka bagaimana agar hilang nervousnya? Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda menggunakan apa? Anda bisa menggunakan persiapan. Persiapkan yang optimal. Nah, dengan persiapan yang optimal, Anda nanti akan bisa nampak kayak percaya diri. Walaupun nampak kayak percaya diri, lama-lama akan percaya diri selaras dengan jam terbang Anda. Kalau Anda punya jam terbang akan kelas Anda sudah kelas pembalap lah kan gitu. Kalau jam terbang sudah tinggi. Dari kelas pemula memang harus latihan kita. Latihan membuat persiapan yang rigid, yang bagus, persiapan yang ketat. Nah, ini semua saya rasa akan bisa lebih bagus daripada persiapan Anda kurang. Nah, kalau Anda persiapan Anda oke, persiapan Anda bagus, dan nantinya Anda
pada saat Anda tampil, Anda sudah menguasai betul. Sudah menguasai, rasa percaya diri akan muncul. Apalagi ditunjang oleh jam terbang pertama, kedua, ketiga. Maka sekali lagi, tingkatkanlah jam terbang Anda. Gimana meningkatkan jam terbang? Minimal di ruang kelas atau sedang kuliah, waktu ada diskusi atau nanti setelahnya ada diskusi kan, silakan Anda aktif bertanya. Anda aktif pertama di kelas, apakah itu di kelas virtual, apakah itu kelas daring atau luring, silakan Anda rajin bertanya. Dengan begitu Anda sedang meningkatkan jam terbang sungguhnya. Anda sedang meningkatkan jam terbang Anda kalau Anda sering bertanya. Yang kedua, kalau Anda di kampung diminta untuk menjadi penceramah cadangan, tidak apa-apa. Atau mau di khotib Jumat cadangan, kalau nggak datang Anda diminta, Anda tampil. Itu meningkatkan jam terbang Anda. Dalam berbagai forum rapat organisasi yang saudara ikuti, silahkan banyak bertanya. Karena dengan Anda bertanya, itu nanti Anda sedang meningkatkan jam terbang Anda. Itu saya rasa yang dapat saya sampaikan hari ini terkait dengan komunikasi verbal dan non-verbal untuk memperkuat semua kegiatan Anda baik sebagai preacher maupun sebagai trainer atau sebagai motivator atau teacher atau lecturer. Ini semua adalah Anda pengen jadi itu semua kan? Silahkan perkuat komunikasi verbal dan non-verbal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.